Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sobat Kabar AMH, ada penemuan baru tentang yang bersangkutan dengan nasab, khususnya yang selama ini viral, baik nasab Alawi maupun nasab Wali Songo. Di antara yang menjadi perdebatan itu adalah salah satunya manuskrip, yaitu manuskrip kuno. Saya pernah mendengar salah satu Habib, entah siapa beliau, di sebuah videonya mengatakan bahwa ada sebagian Wali Songo, atau mungkin keseluruhan, tapi saya sebutkan dulu sebagiannya, di mana Wali Songo itu adalah bagian daripada Ba'alawi atau Ba'alawi, yang kesananya ke Imam Ubaidillah. Nah, katanya pihak Wali Songo itu mengamuk, tidak menerima. Nah, siapa yang menyatakan tidak menerima dan siapa yang menyatakan gaduh karena tidak menerima? Dari situlah permasalahan muncul, bahkan meluas ke publik, sampai saya sendiri sebetulnya di kampung di Baulisung, ya, di pelosok, ya, perbatasan Australia ini, saya Indonesianya, mencium adanya kegaduhan hal tersebut. Ternyata pada hari ini, jam kurang lebih 8:30 pagi, ya, saya menemukan sebuah video. Itu pun tidak sengaja. Begitu saya buka YouTube, di beranda paling awal malah muncul. Kemudian saya simak videonya dari awal sampai akhir, dan ternyata itu membuka manuskrip lama yang kesimpulannya menyatakan bahwa sebagian Wali Songo, yaitu Syekh Syarif Hidayatullah kalau tidak salah, kan nanti videonya akan ditayangkan, ya, itu adalah zuriyah Ubaidillah. Jadi zuriyah Syekh Ubaidillah. Berarti apa hubungannya Wali Songo dengan Ba'alawi? Kalau dihitung kesananya ke Ubaidillah, berarti itu saudara, ya, masih saudara gitu. Saya tidak paham sebetulnya tentang silsilah, maka sampai hari ini, sampai detik ini, saya selalu mencari informasi. Video-video yang bersangkutan saya simpan, ya, sebagai data untuk kemudian dianalisis, didengarkan, dianalisis, sehingga sedikit-sedikit menjadi paham sebetulnya apa, bagaimana gitu. Nah, Sobat Kabar AMH mungkin penasaran, ya, di Buntet, ya, Buntet Cirebon itu memang ada 2 jalur yang saya tahu pada saat itu, pada tahun 93 kurungan 9395 saya sering ke Buntet. Yang saya silaturahmi pada saat itu Kiai Haji Zain, ya, Kiai Haji Asep Fakhrudin, kemudian Mbah Sepuh. Pada saat itu bahkan yang terakhir kali saya ke sana sedang sakit, persis mau ke rumah sakit, ke dokter diperiksa, Ki Haji Abdullah Abbas atau Abbas Abdullah. Mohon maaf kalau saya salah menyebut kata awalnya, tapi itulah. Kemudian satu kali silaturahmi dengan Allahyarhamhu Kiai Haji Fuad Hasyim, ya, karena rumahnya berdekatan gitu, di asrama L. Nah, ada yang namanya Gus Abbas, ya, Gus Abbas katanya itu putra Ki Haji Fuad Hasyim. Mungkin pada saat itu masih kecil, ya, masih anak-anak waktu saya sering ke Buntet gitu. Nah, itu ada sebetulnya berarti di Buntet itu sendiri, kalau memang Buntet yang ini yang dimaksud, Pontren yang di bawah, yang dulunya adalah Ki Haji Abdullah Abbas, Ki Haji Fuad Hasyim, berarti ada 2 kubu juga, ya, di dalamnya itu mungkin. Atau ini atas batas politik, ya, yang nggak tahu lah, saya nggak bakal spekulasi seperti itu.
Tapi yang terpenting ini ada penemuan baru yang cukup mencerahkan kepada publik agar tidak gundah atau agar tidak heboh lagi ya. Jangan berspekulasi tentang pemalsuan ya. Abang musim palsu ya. Dari isu kepalsuan ijazah presiden ya, sampai kepalsuan yang ginian juga gitu. Dan herannya juga heboh lagi ya, banyak yang menunggangi. Itu memang kesempatan untuk memecahkan umat Islam. Jadi yang saya khawatirkan sekali lagi ini adalah firqoh ya. Firqohnya umat, bukan ikhtilaf tapi iftiraq. Beda, kalau ikhtilaf sih wajar-wajar ikhtilaf, berbeda pendapat. Tetapi kalau sudah iftiraq, naudzubillah, innalillah ya, kalau sudah iftiraq. Sobat, mungkin penasaran, simak videonya. Yang ada ini yang kita temukan ada sekitar dan silsilah dan gunung Jati, jalurnya jalur Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Allahu Akbar. Dan itu bukan manuskrip muda, ini manuskrip tua. Ini yang paling mudanya aja abad 18 pertengahan. Iya, 1742. Abad muda tahun 1200 Hijriah. Manuskrip termuda abad 18 pertengahan. Berarti ini Masehrinya tahun 1741. Berarti dikonversikan ke Hijriah itu sekitar 1200 sekian. Dan pemilik manuskrip ini totalnya ada 47, yang kita saksikan ini ada 9 ya. Allahu Akbar. Jadi yang mengklaim punya manuskrip malah nggak punya. Yang punya manuskrip asli malah diem-diem baik. Karena memang wasiat ya, kita hormati. Yang bilang punya manuskrip, jangan hanya bernarasi tapi tunjukkan. Tunjukkan. Jadi biar tidak ada kegaduhan lagi. Dan ada dari jalur Syarif Hidayatullah dan dari jalur Babakan, dia seorang ahli biologi, sedang mengambil gelar doktor. Jadi duria yang Syarif Hidayatullah ini durianya ada yang mengejar gelar doktor filologi di bidang filologi. Ya, filologi. Jadi kalau nanti di sebelah ada yang katanya doktor filologi, ternyata pihak duria juga ada. Anak buah ini. Ini yang dipegang Kang Umar tadi sudah kita buka kitabnya. Yang lain nih. Sisanya totalnya 47. Coba apa Furqan boleh ke rekam apa Furqan? Kalau gini. Oh jangan. Nah itu. Nah ini namanya manuskrip. Jadi stop lagi perang narasi, perang opini. Stop. Yang ada keluarga Buntet kan ya. Buka manuskripnya. Nah beliau keluarga Buntet. Nah ini ada keluarga Buntet. Secara pribadi boleh tanyakan? Boleh, siapa yang nggak boleh? Silakan Kang Umar tanya, biar saya nggak berani nanya ke beliau. Dari keluarga Buntet dari jalur siapa kak? Saya dari jalur Abdul Qasifah bin Akyas bin Abdul Jamil. Atas kegaduhan yang sekarang kita hadapi, apa itu perasaannya? Keluarga Buntet sebenarnya tidak gaduh. Biasa-biasa. Soalnya ada orang yang mengatasnamakan keluarga Buntet. Apa tanggapannya? Siapa sama keluarga Buntet? Jalurnya dari siapa? Jadi akan keberatan dengan orang yang mengatasnamakan keluarga Ya, Buntet? kalau saya secara pribadi yang merasa keberatan karena memang Buntet tidak pernah gaduh kok. Buntet biasa-biasa saja. Sampai sekarang Buntet aman-aman aja kok. Iya. Mana ada orang ngomong Buntet itu gaduh, nggak ada yang gaduh. Boleh rekam gambarnya apa? Bentar dulu. Buntet Berikan keterangan Pak. Berikan keterangan Pak. Ini perjuangan kami Abah mencari manuskrip ini ketemu 47. Sampaikan Pak. Ya, buat yang ngaku punya manuskrip Pak. Sampaikan pesannya Pak. pesannya gitu aja, jangan hanya ngaku-ngaku punya manuskrip, ternyata itu hanya omong kosong dan klaim saja. Ini buktinya kita pegang. Bahkan manuskrip kuno ini ada 47 manuskrip. Ini demi Allah, ada manuskripnya. Hasilnya Wali Songo yang Syarif dari jalur ke Ubaidillah. Allahu Akbar. Syukron Pak. Ini bertugas dulu, bertugas. Kitab yang dikeluarkan itu hanya yang boleh dikeluarkan. Sisanya itu tidak boleh dikeluarkan. Jadi untuk kalian yang punya narasi punya manuskrip, mulai dari sekarang persiapkan, tunjukkan ke masyarakat, bukan hanya narasi, tapi harus ditunjukkan. Buktinya, narasi itu akhirnya membuat kegaduhan ini. Dan saya rasa kegaduhan ini harus segera di stop, selesaikan dengan cara yang lebih bijak, cara yang lebih ilmiah, lebih elegan, dan lebih sopan. Jangan mengorbankan umat, terpenting. Jangan mengorbankan umat hanya demi kepentingan pribadi.
Karena dari tahun ke tahun, ratusan tahun yang lalu, tidak ada kegaduhan nasab ini, hanya di abad sekarang yang membuat kegaduhan ini, sehingga ditumpangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi pihak keluarga Buntet, pihak keluarga Ganten, pihak keluarga Cirebon sudah selesai dengan urusan nasab. Ya. Jadi kesimpulan dari saya, orang yang mengatasnamakan keluarga cuma yang ngaku-ngaku doang. Yang dari Banten juga begitu. Kayaknya yang nggak jelas ini yang buat gaduh ini, bayang. Dengan adanya video ini semoga menjadi pencerahan untuk publik, khususnya untuk umat Islam, terkhusus lagi untuk yang belum tahu dan mengikuti percekcokan ya. Anggap saja melalui video ini barangkali juga ada yang nyimak videonya. Ini pasambung-sambung informasi ya. Pasambung-sambung informasi, bukan numpang tenar ya. Biar banyak umat Islam atau kalau bisa ya seluruh yang memiliki HP dan suka buka YouTube dari kalangan umat Islam di Indonesia bahkan sedunia, jadi tahu ya. Jadi tahu manuskrip tentang Wali Songo dan benar kesinambungannya kepada Ubaidillah. Jadi pihak Wali Songo khususnya yang di Buntet itu tidak ada masalah tentang itu, karena memang beliau memiliki manuskrip asli bahkan yang jadulnya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.